Pembelajaran tatap muka terbatas beberapa waktu lalu sudah dimulai di beberapa kota. Namun hal ini memicu adanya temuan kasus COVID-19 pada anak-anak, sehingga sekolah menjadi klaster baru penularan virus corona. Di Purbalingga, Jawa Tengah, 151 siswa di 2 SMP negeri dinyatakan reaktif dari hasil tes antigen. Kondisi ini membuat kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas untuk jenjang SD dan SMP ditunda. Satgas terus melakukan tracing untuk melacak penularan COVID-19 di lingkungan siswa dan guru sekolah dan segera melakukan tes PCR untuk memastikan kondisi kesehatan siswa. Sebanyak 25 siswa dan 3 guru sekolah MTS Al-Mutakin, Jepara, Jawa Tengah terkonfirmasi terpapar COVID-19. Dari hasil keseluruhan swab PCR, 25 siswa dan 3 guru terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Dengan munculnya klaster sekolah tersebut, Bupati Jepara menginstruksikan agar pembelajaran tatap muka atau PTM dihentikan sementara guna dilakukan evaluasi. Di Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar di SMAN 1 Padang Panjang terpaksa dihentikan pasca 54 siswa positif COVID-19 pada awal September lalu. Proses mengajar terpaksa kembali dilakukan secara daring. Ke-54 siswa yang positif melakukan isolasi di asrama sekolah, sedangkan para siswa yang negatif dipulangkan ke rumah masing-masing secara bertahap. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan bahas mengenai hal ini menjadi salah satu topik dialog utama kita. Mengapa kemudian muncul banyak sekali klaster penyebaran COVID-19 pada saat pembelajaran tatap muka atau PTM ini. Padahal ini yang dihindari, dijaga baik-baik. Kita akan bahas, sudah bersama kami terhubung melalui sambungan Zoom ada Bupati Jepara, Pak Dian Kristiandi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bupati. Pagi, waalaikumsalam. Ya, Pak Bupati juga sudah terhubung bersama kami ada Dr. Triyunis Biko Wahyono, epidemiolog dari UI. Selamat pagi Dr. Biko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria. Selamat pagi. Ya, kalau misalnya kita lihat yang disampaikan oleh Kemendikbud, paling tidak ada 581 sekolah yang kemudian ditemukan ada penyebaran COVID-19 di sana selama pembelajaran tatap muka. Kalau di Jepara sendiri bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau di Jepara kemarin itu sebenarnya di MTS yang kemarin kita kunjungi terakhir itu menjadi salah satu ya. Menjadi salah satu. Ada beberapa sekolah memang kemudian di sana itu muncul di uji petik, dilakukan uji petik ini ada satu siswa yang kemudian terpapar. Di beberapa sekolah yang lain kita mencoba lakukan uji petik terus-menerus. Karena memang ini kita upayakan untuk menjaga bahwa meyakinkan untuk PTM kembali kita akan bisa buka untuk semuanya akan terbebas dari penularan COVID. Maka oleh karenanya kemarin pada saat kita lakukan pengecekan di salah satu sekolah swasta di Jepara ini, untuk kita lakukan pengecekan kondisi sebenarnya. Kesiapan yang mereka lakukan itu sejauh mana. Apakah memang kemudian walaupun di sisi yang lain, pendidikan secara tatap muka memang ini menjadi satu kebutuhan, tapi paling tidak sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan ini harus betul-betul melakukannya dengan satu protokol kesehatan dengan ketat. Maka oleh karenanya dalam konteks ini, kita dengan sangat terpaksa, sekali lagi sangat terpaksa lakukan untuk mengingatkan semuanya penyelenggara pendidikan ini, baik sekolah yang ada di naungan Dinas Pendidikan maupun yang ada di naungan Kementerian Agama. Jadi teman-teman penyelenggara di lapangan ini tidak kemudian lupa bahwa dengan adanya kelonggaran, bahwa di Jepara juga termasuk menjadi salah satu level 2 yang memang sudah bisa sedikit memberikan kelonggaran kegiatan di masyarakat, ini jangan sampai membuat kita lupa. Nah ternyata di lapangan kemarin sedikit ada yang lupa terkait dengan itu. Kita tidak menyadari bahwa memang kemudian kalau di sekolahan itu
mereka cukup terbatas. Tapi setelah keluar dari sekolahan, itulah yang membuat terkadang di rumah itu yang menjadi masing-masing. permasalahan ya Pak Bupati. Nah, itu betul. Ya. Di rumah masing-masing Pak Bupati. ini, ya Pak Bupati, Ya, Mbak kalau Maria. kemudian di Jepara sendiri ini penutupannya sementara selama berapa hari, Pak? kita tutup selama 7 hari untuk melakukan evaluasi. Jadi, mengingatkan dalam konteks ini kita oleh dinas, kita undang seluruh penyelenggara kegiatan ini melalui satker-satker yang ada di wilayah. Kita sampaikan untuk meyakinkan bahwa mereka juga harus berkoordinasi dengan Satgas PPKM di wilayah setempat. Karena di sana itu kan tentu di wilayah kecamatan, kecamatan juga di wilayah desa, yang selalu harus berkoordinasi. Harapannya adalah ketika ada sesuatu yang memang itu kurang untuk pelaksanaan protokol kesehatannya, bagaimana kemudian warga masyarakat di lingkungannya, ini kita bisa saling mengingatkan. Yang paling penting itu adalah orang tua. Ketika siswa di sekolahan mungkin masih dijaga oleh para guru yang karena ada keterbatasan. Karena siswa ini juga mereka belajarnya hanya 2 kali 30 menit. Kemudian ruangannya dibatasi. Tapi mereka setelah keluar dari sekolahan, ke rumah masing-masing, ini peran orang tua menjadi bagian yang cukup penting untuk selalu mengingatkan para putra-putrinya ini dengan protokol kesehatan. Saya kira gitu, Mbak Maria. Oke, baik. Saya mau ke Dr. Miko terlebih dahulu. Dok, dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud mengenai klaster sekolah, ini mengejutkan Anda tidak? Atau memang sudah dari awal Anda sudah memprediksi ini? Ya, saya sudah dari awal mengatakan bahwa kalau mau buka PTM atau sekolah tatap muka, harusnya disertai dengan data survei. Survei dulu anak-anak SD yang sudah terinfeksi berapa, survei dulu anak-anak sekolah SMP ya yang sudah terinfeksi berapa, kemudian anak SMA berapa, kemudian baru ditata atau direncanakan sekolahnya bagaimana, apakah yang sudah terinfeksi boleh masuk dan yang belum terinfeksi itu atas kerelaan orang tua mereka akan boleh masuk begitu. Nah, karena yang sudah terinfeksi akan kalau kena penyakit COVID-19 akan ringan, tapi yang belum terinfeksi ada 2 kemungkinan. Ringan, kemungkinan besar, tapi kemungkinan kecil ada berat atau sedang begitu. Jadi menurut saya harus pakai data survei sebelum buka sekolah tatap muka. Jadi jangan sembarangan. Dan itu menunjukkan kehati-hatian kita terhadap anak bangsa begitu. Jadi jangan kemudian kita memaksakan. Ya, silakan Mbak Maria. Ya. Dok, tapi dengan katakanlah memberi contoh dengan apa yang diambil di Jepara tadi ya, menutup sementara 10 hari ya. 7 hari. 7 hari. Nah, dengan periode 7 hari ini bisa tidak memutus penyebaran itu? Sudah cukup ideal belum, Dok? Ya, jadi dengan adanya klaster sekolah ini, saya mengusulkan untuk dilakukan investigasi ke lapangan dengan baik. Kalau cuma diistirahatkan seminggu atau ditutup sehari, apakah akan ketemu? Apakah akan ketemu infeksi di rumah, apa di jalan, apa di sekolah begitu? Tidak akan ketemu. Jadi kalau menurut saya langsung diinvestigasi ke lapangan. Jangan itu 2.000-an sekolah. Jadi harus dilihat apa sebabnya. Kalau itu memang infeksinya terjadi di rumah, diputus di rumah. Kalau itu terjadinya di jalan, nah itu susah memutus infeksi di jalan. Kalau itu terjadinya di sekolah, ya gampang lah. Jadi kalau yang susah adalah terjadinya di jalan begitu. Jadi menurut saya harus diinvestigasi. Tidak bisa diasahatkan saja sampai ketemu. Karena kita berdealing dengan anak-anak sekolah, anak-anak bangsa yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depan, Mas, Mbak. Oke. Ya, Dr. Miko, kita tahan dulu ya, kita akan lanjutkan lagi usai jeda saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.